Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, itu berbeda. Nah, begini. Jadi kalau dia mengatakan Yesus bukan Nabi, bukan Isa, ya, berarti dia belum punya yang ini, atau belum punya bahkan yang ini. Ini lebih kuno lagi nih. Ini LAI diterbitkan dan dicetak oleh LAI. Pokoknya resmi lah ya itu. Hah? Resmi pokoknya. Ya resmi lah. Ada yang bisa zoom nggak? zoom. Kurang jelas. Hah? Ya, Matius. Ini silsilah siapa? Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Jelas ya? Jelas. Yang dia katakan berbeda, Yesus bukan Isa itu, dia memahaminya hanya dari sisi teologi. Sisi teologi dan juga dari sisi perspektif. Ya. Di Inggris ada John, di sini Yohanes. Tapi maksudnya sama kan? Sama. John sama Yohanes itu sama. Peter sama Petrus ya maksudnya sama. Begitu juga Yesus dengan Isa. Berarti Elia perlu belajar dari pendeta Ezra Soru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'allaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, dalam kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video tanggapan yang sangat menohok dari Koh Donditan atas statement dari Elia yang menyatakan bahwa Yesus bukan Isa. Nah, mari kita simak terlebih dahulu videonya. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, itu berbeda. Nah, Oke lah. Ya. Yesus dan Isa Dia tidak bilang Yesus tidak sama dengan Nabi Isa. Ini dari tadi kok pegang-pegang. Begini, jadi kalau dia mengatakan Yesus bukan Nabi, bukan Isa, ya, berarti dia belum punya yang ini, atau belum punya bahkan yang ini. Ini lebih kuno lagi nih. Ada beberapa Bible yang menggunakan nama Isa Al-Masih. Nggak usah yang kuno-kuno lah, yang baru aja lah. Ini apa? Kitab Suci Injil ya, tahun 2011. Yang menerbitkan Lembaga Alkitab Indonesia LAI. Okay. sama lembaga yang dipegang Yang dia pegang juga itu TB1 itu. TB1 ya. Ini LAI diterbitkan dan dicetak oleh LAI. resmi lah ya itu. Hah? Resmi pokoknya. Ya resmi lah. Ada yang bisa zoom nggak? zoom. Ada yang bisa zoom? Ini. Kurang jelas. Hah? Ya, Matius. Matius. Ini silsilah siapa? Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Jelas ya? Jelas. Oke. Jadi yang dia katakan berbeda, Yesus bukan Isa itu, dia memahaminya hanya dari sisi teologi. Dari sisi teologi dan juga dari sisi perspektif, ya. Jadi yang namanya nama orang itu adalah bisa paralel. Paralel itu artinya Bersamaan gitu. ya. Contoh misalnya, di sini ada tulisannya Petrus. Inggris nggak tahu Petrus. Inggris taunya Peter. Ya. Inggris taunya ada lagi nama James. Di sini namanya Yakobus. Sama nggak? Sama. Nanti ada lagi Matthew. Di sini Matius. Nanti di sono di Inggris ada John. Di sini Yohanes. Tapi maksudnya sama kan? Sama. John sama Yohanes itu sama. Peter sama Petrus ya maksudnya sama. Begitu juga Yesus dengan Isa. Berarti Elia perlu belajar dari pendeta Ezra Soru. Mengenai Yesus dan Isa itu hanya masalah transliterasi. Transliterasi artinya gini. Kalau di dalam bahasa Ibraninya, Yesus itu adalah Yesua. Oke. Di dalam bahasa Aramaiknya itu Iso. Bahasa Arabnya Isa. Bahasa Yunaninya Isus. Bahasa Inggrisnya baru Jesus. Di Indonesia jadi Yesus. Di Cina apa? Yesu gitu. Jadi itu adalah transliterasi. Jadi kalau dia bilang Yesus dan Isa tidak sama hanya karena perspektifnya yang berbeda, berarti dia tidak tahu yang namanya transliterasi. Dia harus belajar lagi dengan pendeta Ezra Soru. Pendeta Ezra Soru aja ngakui Isa, Yesus itu sama. Kemarin sempat viral ya, bocornya VN dari Dr. Richard untuk Elia, yang mana di situ Dr. Richard kembali ingin mengundang Elia dan akan dipertemukan debat terbuka di channel Dr. Richard ya.
debat terbuka Elia versus Kohdonditan. Tetapi realitanya Elia tidak bersedia dan Dr. Richard mengatakan bahwa Elia ketakutan. Dugaan saya kemungkinan adalah hal ini ya, karena Kohdonditan jelas-jelas telah membuktikan melalui Bible kepunyaan orang Kristen sendiri, yang mana Bible tersebut juga terbitan LAI cetakan tahun 2011. Tadi sudah kita lihat bersama, ada tertulis di situ silsilah Isa Al-Masih. Nah, data inilah yang membuat Elia tidak berani melakukan debat terbuka dengan Kohdonditan. Dan jelas di sini Kohdonditan mengatakan kalau Elia mengatakan bahwa Yesus bukan Isa, berarti dia perlu belajar kepada pendeta Ezra Soru. Pada beberapa waktu yang lalu, saya dalam sebuah acara di suatu gereja, saya ditanyakan pertanyaan, apakah Yesus dan Isa itu sama? Lalu saya memberikan penjelasan saya bahwa yang dimaksudkan dengan sama itu sama dalam hal apa? Kalau yang dimaksudkan maksudnya apakah orang yang diacu itu sama, atau orang yang mau digambarkan tujuannya itu sama? Menurut saya ya sama, karena ada sejumlah kesamaan juga di dalam gambaran Alkitab maupun Al-Quran, juga dari asal-usul namanya Isa Al-Masih. Nah, kalau saya memahami bahwa kalau diperbandingkan dua orang ini, yaitu Yesus dan Isa, ada samanya, ada bedanya, ya. Samanya ya maksudnya sama itu dalam hal orang yang mau diacu, orang yang mau dibicarakan. Itu maksud saya dengan sama. Orang yang mau dibicarakan itu sama. Tapi ternyata waktu membicarakan orang itu, ternyata yang satu membicarakan begini, di Quran bicara begini, di Alkitab bicara begini. Sebagai informasi, dalam pandangan Islam, Yesus dianggap sama dengan Isa Al-Masih atau Nabi Isa. Dikutip dari situs NU Online, Yesus menurut Al-Quran adalah seorang nabi, manusia, dan utusan Allah yang tidak pernah mengklaim sebagai Tuhan. Yesus juga termasuk pendahulu Nabi Muhammad SAW yang hidup sekitar 6 abad sebelum Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, menurut pandangan Kristen, sebagaimana dijelaskan pendeta Ezra Soru, Yesus Kristus pada dasarnya merupakan sosok yang sama dengan Isa Al-Masih. Menurutnya, kedua nama tersebut muncul karena adanya pengaruh bahasa yang berbeda. Yesus adalah juru selamat bagi umat manusia. Memang ada yang beranggapan itu tokoh berbeda, tetapi sebenarnya dari sisi namanya itu kita harus menganggap kalau itu sama, karena Isa Al-Masih nama dalam bahasa Arab, kalau Yesus Kristus nama dalam bahasa Yunani. Demikian penjelasan pendeta Ezra Soru dikutip dari video pada channel YouTube pribadinya. Sedangkan Yesus dalam bahasa Yunani setara dengan bahasa Ibrani ialah Yesua. Yehasua itu sama. Jadi jangan heran bila zaman itu memang orang bisa punya padanan nama dalam berbagai bahasa tergantung dari artinya. Begitu sambungnya.